Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sains Interior ya. Materi kali ini kita membahas tentang pencahayaan alami. Minggu lalu kita belajar tentang penghawaan alami. Nah, minggu ini kita membahas tentang pencahayaan alami. Tanpa kita sadari, ya, mata kita pasti membutuhkan cahaya untuk penerangan. Tanpa adanya cahaya, kita pasti tidak bisa melihat sebuah objek, ya. Andai kata kita di sebuah ruangan yang bagus, yang interiornya rapi, yang tertata sekali, yang estetis gitu, tapi tidak ada pencahayaan, maka sama saja interior desain itu tidak akan bisa tersampaikan, ya. Maka dari itu, dalam hal ini lighting atau pencahayaan merupakan syarat utama kejelasan elemen visual. Sementara visibilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dilihat dan diamati, terutama bendanya secara jelas. Tanpa adanya lighting atau pencahayaan, kita pasti tidak dapat melihat objek visual atau tidak dapat melihat sebuah benda. Itu ya, teman-teman. Nah, sumber pencahayaan, kali ini kita akan membahas pencahayaan alami. Spesifik pencahayaan, untuk spesifik kita akan belajar tentang pencahayaan dan akustik di mata kuliah Tata Cahaya dan Akustik, itu di semester kelima. Nah, sumber pencahayaan sendiri ada tiga. Yang pertama adalah cahaya matahari atau sunlight. Dia memiliki spektrum cahaya yang lengkap dari ultraviolet hingga inframerah. Kemudian ada skylight atau cahaya langit. Ini merupakan pencahayaan yang ideal untuk sumber pencahayaan alami karena sebarannya begitu merata dan tidak terlalu memantul, gitu ya. Dan kemudian ada artificial light atau pencahayaan buatan. Ini merupakan cahaya buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, spektrum pencahayaan alami, ya, ada di titik ini. Kisarannya adalah sekitar 400 nanometer hingga 700 nanometer. Ini merupakan cahaya yang tampak, yang bisa dilihat oleh jangkauan mata kita. Ini merupakan cahaya yang bisa kita lihat dari gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer. Dia berada di antara sinar UV dan sinar inframerah. Itu. Ini merupakan cahaya matahari. Nah, cahaya ini pencahayaannya, kalau dibiaskan, dia memberikan warna spektrum warna yang sangat beragam seperti ini. Ini yang kita kenal sebagai warna-warna pelangi ya, teman-teman, Meijiku Hibiniu itu. Nah, ini merupakan spektrum cahaya matahari yang tampak oleh mata kita, gitu. Berikutnya, faktor pencahayaan alami. Faktor pencahayaan alami sendiri terdiri dari tiga komponen. Ada komponen langit, ada komponen refleksi luar, dan juga ada komponen refleksi dalam. Yang pertama untuk komponen langit, komponen pencahayaan merupakan komponen pencahayaan langsung dari langit. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini, komponen langit ini dia adalah komponen cahaya langit yang langsung jatuh ke dalam sebuah titik di dalam bangunan tanpa melewati penghalang. Ini merupakan komponen langit. Ya, faktor pencahayaan yang komponen langit. Sementara ada komponen kedua yaitu komponen refleksi luar, yaitu komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi benda-benda yang berada di sekitar bangunan yang bersangkutan. Nah, komponen refleksi luar pada gambar yang di samping ini merupakan penghalang di sebelah bangunan, di sekitar bangunan. Penghalang ini macam-macam ya, bisa berupa pagar dinding atau dinding sebelah rumah gitu misal, atau bisa jadi tanaman dan lain sebagainya. Kemudian cahaya yang masuk
dia akan terpantul atau terefleksi dari bidang penghalang ini, ya, kemudian memantulkan dan merefleksikan dan refleksi cahaya tersebut jatuh ke dalam bangunan, ke titik dalam bangunan. Ini merupakan komponen refleksi dari luar. Ada pula komponen refleksi dalam, yaitu komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi permukaan-permukaan dalam ruangan. Dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan akibat refleksi benda-benda di luar ruangan maupun dari cahaya langit. Nah, kali ini untuk lebih kompleks lagi adalah komponen refleksi dalam. Komponen refleksi dalam ini tidak hanya dipantulkan oleh penghalang dari luar saja, tapi dia juga bisa jadi memantul dari refleksi di dalam ruangan. Misalkan cahaya yang jatuh dari luar sini ya, cahaya yang satu dari luar sini, dia akan memantul, dia akan bisa jadi langsung masuk ke dalam ruangan atau memantulkan dulu. Kemudian cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini tadi memantul kembali ke area sekitar dari pantulan melalui bidang-bidang yang berada di dalam ruangan. Ini merupakan komponen refleksi dalam. Nah, coba teman-teman cek lagi di dalam rumah teman-teman atau di ruang kamar teman-teman, sudah ada komponen yang mana saja, gitu ya. Apakah komponen langit langsung, ataukah komponen refleksi luar, atau komponen refleksi dalam, atau kombinasinya. Bisa dicek lagi ya, teman-teman. Berikutnya ini adalah beberapa contoh untuk komponen refleksi ya. Yang sebelah kiri ini menunjukkan komponen refleksi dari dalam, tapi juga eh, komponen refleksi dari luar. Nah, refleksi luar dan juga refleksi dalam. Yang ketiganya kompleks sih sebenarnya ada komponen langit juga. Jadi dari langit masuk langsung, tapi juga dipantulkan. Oh, tidak ada komponen luar ya, teman-teman ya, karena tidak ada penghalang di sini. Di luar ini kelihatan tidak ada penghalang. Berarti di sini ada komponen dari langit langsung dan komponen dari dalam. Cahaya yang masuk dia memantul ke dalam sini, apa ya ini, light self, semacam light self gitu. Dari sini langsung memantulkan ke seluruh ruangan itu. Begitu pula yang ini merupakan eh, komponen dari luar masuk, tapi dipantulkan masuk ke dalam ruangan dengan pantulan biasan cahaya. Di sini pantulan-pantulan ini eh, jadi efek, memberikan efek dia tidak hanya sebagai ornamen, tapi juga jadi efek pencahayaan di dalam ruangan ketika siang hari gitu. Karena dia memanfaatkan cahaya langsung ya, cahaya alami. Lalu bagian yang sini ini juga menggunakan komponen langit dan juga komponen dalam ruangan langsung. Ya, bisa kita lihat di sini bagian luar tidak ada penghalang, jadi cahaya langit masuk ke dalam ruangan dan dan dipantulkan ke area lainnya melalui ceiling, dinding, lantai, dan lain sebagainya. Tuh. Beberapa strategi dasar pencahayaan alami di materi ini kita membahas ada 5 strategi dasar pencahayaan alami. Yang pertama adalah orientasi bangunan. Orientasi bangunan ini kita bicara tentang sudut matahari yang rendah di pagi dan sore hari, sangat sulit untuk diblokir dengan menggunakan peneduh horizontal. Ketika posisi matahari berada lebih tinggi di langit pada siang hari, peneduh horizontal bekerja sangat baik, terutama di lokasi khatulistiwa seperti Jakarta. Oleh karena itu, peneduh jendela yang baik yang menghadap selatan dan utara memungkinkan penyebaran penetrasi cahaya alami tanpa adanya terlalu banyak radiasi matahari langsung. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di gambar sebelah kiri ini, kita melihat orientasi bangunan. Orientasi bangunan yang baik untuk sebuah bangunan itu adalah menghadap ke utara atau ke selatan. Ini untuk mengurangi tingginya intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan gitu. Kalau terutama di waktu pagi dan sore hari itu sangat menolong. Sementara kalau bangunan menghadap utara atau selatan, cahaya matahari tidak terlalu banyak masuk ke dalam bangunan, jadi lebih aman gitu. Karena
kalau menghadap timur atau barat, banyak treatment yang harus digunakan supaya cahaya matahari tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan. Bisa jadi menggunakan secondary fasad atau treatment penghijauan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, titik A ini merupakan sudut bayangan vertikal yang rendah. Ya, yang titik A ini. Dan yang B ini sudut bayangan vertikal yang tinggi. Oleh karena itu, peneduh jendela yang baik yang menghadap selatan dan utara akan memungkinkan penyebaran penetrasi cahaya alami tanpa adanya perlu banyak radiasi matahari langsung. Sementara yang menghadap ke barat dan timur itu sudah pasti akan banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan disertai dengan radiasi matahari langsung. Maka dari itu, pasti rasanya di rumah itu panas banget. Coba dicek lagi orientasi bangunan rumah teman-teman, ada menghadap kemana? Utara, selatan, atau mungkin timur atau barat. Nah, ini juga di gambar yang kedua ini merupakan contoh bangunan ya. Kalau kita lihat layoutnya ada di sebelah kanan ini. Nah, bangunan ini menghadap ke timur. Ya, menghadap ke timur bangunan ini. Oke, dari sini karena bangunan menghadap ke timur, ini berarti sangat memungkinkan tingginya intensitas cahaya matahari masuk ke dalam bangunan. Oke, maka dari itu treatment pada bangunan ini, kalau di sini timur berarti di sini barat. Nah, ini berarti cahaya bagian yang sangat panas ya, yang di sebelah sini. Karena cahaya matahari pada siang hari di atas jam 1 siang itu kalau masuk ke dalam bangunan sudah pasti sangat panas. Maka treatment di sini adalah menggunakan dinding masif dengan massa termal yang tinggi. Nah, ini kalau kita lihat fasadnya di sebelah sini, ini ada dinding masif dengan massa termal yang tinggi. Supaya apa? Supaya menghalangi panasnya matahari masuk ke dalam bangunan. Itu dinding masif ini dengan massa termal yang tinggi ini membantu mengurangi radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Itu. Ini yang di sebelah barat, yang di sebelah timur, yang di sebelah sana ya. Seberangnya itu. Karena ini yang paling tinggi intensitas panasnya yang paling tinggi ada di sebelah barat. Itu. Bisa dipahami ya teman-teman, mudah-mudahan bisa. Berikutnya adalah strategi pencahayaan alami menggunakan pencahayaan melalui atap dan jendela. Nah, strategi ini sangat sering dipakai di daerah daerah di bangunan bangunan di area iklim subtropis sebenarnya. Di iklim tropis banyak digunakan, tapi karena cahaya matahari sangat tinggi ya intensitasnya dan membawa radiasi panas yang cukup tinggi, teknik melalui atap itu tidak sering digunakan, hanya di beberapa area tertentu saja. Masih digunakan, tapi tidak semuanya bisa menggunakannya. Selain itu juga maintenance-nya agak mahal ya kalau atapnya kaca gitu misal. Bukaan pada selubung bangunan memasukkan cahaya alami, namun juga radiasi panas matahari yang merupakan salah satu sumber panas terbesar pada bangunan, sehingga menyebabkan peningkatan beban pendinginan yang signifikan. Namun, tak lang cahaya matahari tak langsung masih merupakan sumber pencahayaan yang jauh lebih dingin dibandingkan dengan kebanyakan sumber cahaya lainnya. Oke, bukaan. eh, Oke, nah ini juga eh, treatment pencahayaan alami melalui atap itu sudah pasti, apalagi untuk daerah tropis ya, itu sudah pasti membawa intensitas radiasi panas yang cukup tinggi. Kalau kita menggunakan AC sudah pasti beban kerja AC semakin bertambah karena panas. Maka dari itu pencahayaan melalui atap ini sering dipakai di area subtropis gitu ya teman-teman. Beberapa teknik pencahayaannya ada di gambar ini ya, digambarkan di ilustrasi ini. Ada jenis yang selera story seperti ini jendelanya. Ada yang monitor, nah seperti ini. Ada yang sawtooth. Nah,
Dia sautut seperti ini ya. Kemudian ada yang skylight. Nah, yang melengkung kayak gini, ini skylight tuh. Nah, ini tipe-tipenya. Ini kayak yang sebelah sini, yang paling kiri ini menggunakan skylight. Yang sebelah tengah ini ya, yang kedua ini juga menggunakan skylight. Sementara yang bagian ini, gambar ketiga ini sawtooth. Yang ini juga tipe apa ini? Tipe skylight. Kalau ini hanya saja dia bentuknya miring gitu. Oke. Jendela dan light safe. Light shelf diposisikan secara strategis di dalam bukaan jendela untuk menangkap cahaya matahari sebanyak mungkin dan mengarahkannya ke langit-langit yang memiliki daya pantul tinggi, lalu mendistribusikannya ke bagian tengah hingga belakang ruangan. Selain meningkatkan pencahayaan alami di area belakang dan mengurangi intensitas cahaya berlebih di area depan, light shelf juga membantu mengurangi silau dari langit dan berfungsi sebagai elemen peneduh secara bersamaan. Nah, ini fungsinya Lysol. Lysol sendiri terbagi ada beberapa bentuk. Yang pertama ada horizontal Lysol, kedua ada angle Lysol, kemudian ada curve Lysol ya, curve yang melengkung ini, atau juga ada curve Lysol used in elementary. Oh, ya, ini penerapannya di sebuah sekolah. Nah, Life Self ini tadi merupakan cara yang efisien untuk memblokir radiasi panas langsung, namun tetap memungkinkan penggunaan cahaya alami untuk penerapannya ada untuk penerangan adalah menggunakan light self. Light self adalah peneduh horizontal interior dari bahan yang reflektif. Maksudnya gimana? Jadi gini, pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan melalui jendela, kalau menggunakan light self ini akan mengurangi intensitas radiasi matahari. Tapi pengurangan intensitas ini tadi tidak mengurangi penyebaran pencahayaan hingga ke area ruangan yang sisi seberangnya. Gitu ya, teman-teman maksudnya. Jadi contohnya di ruangan yang ini, yang tengah ini ya. Ketika ada cahaya masuk ke dalam ruangan, kemudian dipantulkan melalui light shelf, melalui light shelf di sini. Kalau tidak ada light shelf mungkin bisa terang tapi menyilaukan. Sementara kalau ada light shelf-nya di bagian sini dan sini, nah ini pencahayaannya terang, akan terang dan menyebar ke area ruangan di sisi seberangnya. Gitu teman-teman maksudnya. Bisa dipahami ya. Berikutnya adalah strategi pencahayaan alami yang dapat dilihat melalui bentuk. Oke. Tadi kita sudah lihat beberapa jenis strategi jendela dan atap. Ini merupakan ilustrasi kalau kita lihat secara perspektif. Ada sawtooth ya seperti ini, ada monitori yang meninggi seperti ini, kemudian ada selera story. Kalau yang monitori ini di ilustrasi yang ini dia ada di semua sisi atau di bagian samping dan depan. Sementara yang selera story hanya di bagian depan saja. Itu. Kalau yang sawtooth ini dia menonjol-menonjol zigzag gitu. Salah satu argumen paling awal dan kuat yang mendukung penggunaan pencahayaan alami atau daylighting adalah kemampuannya untuk mengurangi ketergantungan pada listrik sebagai sumber penerangan bangunan. Nah, itu jadi kelebihannya karena dia membantu mengurangi konsumsi energi yang berlebih. Kekhawatiran yang terus meningkat terhadap berkurangnya sumber energi fosil dan perubahan iklim telah menempatkan efisiensi energi sebagai fokus utama dalam praktik dan riset arsitektur saat ini. Seberapa besar konsumsi energi listrik dapat dikurangi sangat bergantung pada strategi daylighting yang diterapkan itu. Jadi pada penerapannya sebenarnya pencahayaan alami itu sangat efektif membantu pengurangan konsumsi energi listrik gitu teman-teman. Apalagi dengan kasus isu global warming sampai saat ini ya. Energi listrik itu jadi apa ya? Jadi isu yang selalu hangat. Pemborosan energi listrik itu jadi isu yang selalu hangat. Kemudian dengan kampanye-kampanye global warming dan penggunaan daylighting ini ke dalam bangunan itu sangat membantu konsumsi energi listrik gitu.
Beberapa contohnya ada di sini. Di sini ditunjukkan ada pada bangunan New York Times Building in New York City. Nah, ini bangunan bangunan ini ya, koran ternama New York Times gitu. Kemudian exterior view of the Harmony Library in Fort Collins, USA, dan interior view of the Harmony Library in Front Collins, USA. Nah, ini adalah bangunannya. Salah satu strategi pencahayaan alami, dia menggunakan eh, fasad, ya, fasad dengan kisi-kisi seperti ini supaya pencahayaan tidak serta merta langsung masuk ke dalam bangunan, tapi disaring melalui secondary fasad di sini. Berikutnya adalah bangunan The Harmony Library in Fort Collins, USA. Ini tampilan depannya. Ini menggunakan apa teman-teman dari jenis ini? Ini bisa dikatakan menggunakan monitori, ya, jenis yang monitori. Tampak dalamnya seperti ini. Selain di atasnya tampak menggunakan monitori atau mungkin bahkan selera story di bawah di bagian kanan ini, bagian interiornya kita bisa lihat di sini jadi ada light shelf-nya juga. Jadi cahaya tidak hanya menyebar di bagian atas ini tadi, bagian atas ini tadi fungsinya bisa untuk menyebarkan pencahayaan ke tengah-tengah ruangan. Bayangkan kalau bangunan ini tadi besar banget ya. Tapi pencahayaan hanya ada di bagian bawah sini. Tentu yang bagian tengah ruangan pasti terasa gelap. Sementara sementara jendela yang di bagian atas ini ternyata sifatnya untuk membantu penerangan alami, membantu menyebarkan penerangan alami ke tengah ruangan. Gitu, teman-teman. Ini ada lagi contoh yang lainnya adalah eh David Suzuki Public School in Windsor, Ontario, USA. Ini merupakan sekolah sekolah Dr. David Suzuki Public School. Oke, bisa kita lihat fasadnya seperti ini. Wah, ini udah kelihatan nih, banyak banget panel suryanya di sini ya. Nah, ini ada panel surya banyak banget. Kemudian panel surya ini tadi ditangkap juga dari ini merupakan fasad. Ini merupakan fasad, bukan, ini merupakan rooftop ya. Solar Tracking Skylight in the David Suzuki Public School, Kanada. Nah, ini merupakan bagian rooftopnya. Rooftop ini tadi ada Solar Tracking Skylight. Dia adalah solar tracking yang menangkap pencahayaan dari atas ke dalam solar tracking ini tadi ya. Nah ini tadi kalau diperbesar seperti ini, close up of the solar tracking skylight system used in David Suzuki Public School, Kanada. Nah, ini tadi solar tracking skylight ya. Kalau di close up sistemnya seperti ini. Dia menangkap panas matahari ke dalam sini dan ditransmisikan menjadi energi listrik ke dalam bangunan. Ini adalah typical classroom in the David Suzuki Public School equipped with high clerestory windows and interior light shelf Canada. Nah, ini menggunakan jendela yang tinggi tapi juga ada light shelf-nya. Ini untuk membantu sebaran pencahayaan ke dalam bangunan yang lebih dalam lagi, ke area dalam bangunan. Oke, contoh lain lagi. The Newburgh Center at Portland Community College, Newburgh, Oregon, USA. Ini merupakan eh, area komunitas gitu ya. Komunitas eh, area kampus gitu. Nah, ini merupakan area kampus. Nah, di bagian sini bisa dilihat ini rata-rata menggunakan jendela yang cukup tinggi ya di bangunannya. Dari sini kalau dilihat potongannya, nah seperti ini. Section across the Newburgh Center showing the PV system, the natural ventilation system, and the skylight dilating strategy used in lecture rooms USA. Nah, kalau kita lihat bangunan ini, potongannya, sisinya, nah kalau kita lihat ada ini. Ada photovoltaics. Ada PV system, ada natural ventilasi system, ya ada skylight. Nah ini nomor dua ini skylight, ada photovoltaik sini. Kemudian yang ketiga ada covered plaza.
Nah, ini bagian yang ditutupin. Dan yang keempat ada fan. Ini fan-nya. Nah, nomor dua inilah yang merupakan skylight sistemnya. Oke. Kalau diperbesar, kelihatannya tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah skylight sistemnya. Skylight system ini penerangannya yang di bagian bawah. Kalau di bagian interiornya seperti ini tampilannya. Large skylight used in the lecture rooms of the Newberg Center, Kanada. Nah, skylight ini tadi sangat berfungsi untuk penerangan ruang ruang belajar. Jadi penerangannya secara merata di ruang belajar. Wah, ini sangat efektif banget ya untuk ruang belajar membantu peserta didik di dalamnya fokus dalam pelajaran karena pencahayaannya sangat terang gitu. Wah, dijamin nggak ngantuk sih ini. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya adalah ini ada lagi sekolah Manas Park Elementary School, USA. Ini sekolah dasar ya. Exterior of Manas Park Elementary School showing sawtooth roof monitors and solar tracking skylight for top lighting. Fasadnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat fasadnya seperti ini di satu sisi, tapi di sisi lainnya ada yang menggunakan teknik sky sawtooth ya. Ini tadi tampilannya kalau sawtooth seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman sawtooth itu. Jadi bagian fasad selatan ini menggunakan dari tiga sayap bangunan ya. Ada tiga sisi bangunan gitu. Banyak menggunakan daylight windows atau banyak menggunakan jendela alami dengan light louver unit located above the vision windows. Jadi banyak menggunakan light louver dengan menggunakan overhang to reduce solar heat gain into the classroom. Nah, dia meskipun menggunakan jendela, tapi dia ada light shelf-nya juga. Nah, light shelf ini tadi mengurangi pencahayaan, apa namanya, intensitas radiasi matahari yang tinggi masuk ke dalam ruangan. Ini salah satu sisi bangunannya. Nah, kalau kita zoom in, nah kita close up of the window of the daylight windows ini seperti ini. Jadi di tengah-tengah jendelanya ada daylight windows dengan light louver ini, light louvernya. Kemudian ini tadi yang fungsinya untuk memantulkan cahaya ke dalam bangunan, ya, memantulkan masuk ke dalam sini. Kemudian ruangannya cahayanya tersebar secara merata ke seluruh ruangan. Nah, ini dia sistem interiornya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau yang di sebelah sini ini tadi ini light lovernya di sebelah sini cahaya yang masuk di dalam sini, tapi yang di area sisi bangunan lain tetap mendapatkan sebaran cahaya dari sini, yang jendela yang bagian atas ini tadi, gitu. Nah, sementara yang ini menggunakan sawtooth roof monitor dan solar tracking skylight for top lighting, gitu. Ini untuk sisi yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman bagaimana teknik pencahayaan alami yang baik dalam bangunan gitu, terutama bangunan tinggi. Ini ada lagi contoh lain lagi, The San Francisco Public Utilities Commission Headquarters USA. Nah, ini adalah bangunan tinggi di San Francisco di San Francisco ya. Ini adalah fasad bagian selatannya. Dia menggunakan exterior light shelf untuk to bounce daylighting deeper into the exterior of the building. Jadi untuk eh apa masukkan cahaya alami secara merata ke dalam bangunan. Nah, ini sisi selatannya menggunakan light shelf yang seperti ini ya. Jadi untuk memantulkan pencahayaan alami yang rata ke dalam bangunan. Hampir semua sisinya menggunakan light shelf yang seperti ini. Jadi benar-benar menyaring radiasi matahari, tapi juga tetap memantulkan pencahayaan yang baik ke dalam bangunan. Itu. Ada lain lagi di sini adalah eh, Advanced Mac Micro Device Building Complex in Austin, Texas, USA. Nah, ini juga masih menggunakan light shelf ya. Ternyata light shelf ini sangat dipakai ya untuk subtropis. Sementara di bangunan di tropis di sini jarang banget kelihatan menggunakan light shelf seperti ini ya, teman-teman. Coba teman-teman besok yang mengusulkan ke arsitektur untuk menggunakan light shelf seperti ini supaya pencahayaan tetap merata masuk ke dalam ruangan gitu.
Oke. Nah, sini menggunakan light shelf di tengah-tengah jendelanya itu. Bagian dalamnya tampaknya seperti ini. Jadi, pencahayaan yang di dalam bangunan ini tadi dia merata dari hasil dari pantulan ya sebaran cahaya menggunakan light bulb dia memantul ke dalam kemudian menyebarkan lagi ke dalam ruangan. Itu. Dia merefleksikan memantulkan cahaya ke ceiling dan lebih dalam ke dalam interior bangunannya gitu. Oke, kemudian strategi berikutnya adalah perencanaan ruang, tentunya perencanaan ruang harus dipertimbangkan lagi dalam penggunaan pencahayaan alami ya teman-teman. Dan tidak hanya strategi jendela, tapi perencanaan ruang juga harus diperhatikan. Pada denah bangunan yang lebih tipis, memungkinkan distribusi cahaya alami untuk sebagian besar ruangan, sehingga dapat menghemat penggunaan energi untuk pencahayaan secara signifikan. Itu kalau bangunannya lebih kecil. Tapi kalau lebih besar bangunannya, gimana sebarannya supaya bisa merata? Nah, di gambar ini sebelah kanan sini ini menunjukkan adalah gambar denah yang menunjukkan kinerja pencahayaan alami pada denah bangunan tipis versus bangunan tebal. Yang mana bangunan tipis, yang mana bangunan tebal. Nah, oke. Nah, dari sini, sisi yang sebelah kiri ini menunjukkan 50% pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan. Hanya 50% saja sebarannya. Yang bagian tengah tidak mendapatkan sebaran pencahayaan. Sementara yang sebelah kanan ini menunjukkan 100% pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau yang tipis yang mana teman-teman? Yang kanan ya. Kalau yang tebal yang ini. Artinya di bagian tengah ini tidak mendapatkan pencahayaan alami. Lalu dibuatlah strategi ini supaya bisa masuk ke dalam agar pencahayaan alami bisa menyebar rata ke dalam bangunan gitu. Pada bangunan perkantoran, penempatan area open layout pada zona perimeter dekat jendela dan private office pada zona dalam memungkinkan distribusi pencahayaan alami yang lebih luas. Penggunaan partisi interior yang transparan juga membantu penetrasi cahaya alami. Itu. Nah, ini maksudnya partisi-partisi internal yang kelihatan transparan seperti ini. Ini juga partisi-partisi kaca seperti ini sangat membantu sebaran pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan gitu. Berikutnya adalah strategi pencahayaan alami dengan menggunakan warna. Nah, pada konteks bangunan ya, untuk mendefinisikan bangunan dari tingginya ke lebarnya, kemudian tampilan luarnya, tampilan reflektasi luar bangunan, dan juga bentuk bangunannya, dia memberikan peran yang signifikan terhadap desain pencahayaan dan tidak bisa diabaikan oleh desainer. Jadi desain tools atau alat desain yang sederhana uh, dengan peraturan-peraturan yang tidak harus sesuai dengan metode tertentu, tapi tergantung dengan akurasi penunjuk desainnya juga gitu. Jadi dalam warna itu dia punya peran untuk memantulkan cahaya juga. Andai kata dalam ruangan itu tadi menggunakan warna-warna yang terang, soft. Kita ambil contoh aja di bagian sini ya. Kalau semua dinding kena warna merah ini sudah pasti warnanya suasananya akan terasa gelap. Jadi warna ini tidak hanya memberikan pengaruh pada pantulan pencahayaan, tapi dia juga akan menciptakan atmosfer pada ruangan gitu. Oke, pantulan kalau di sini contohnya, oke, atau di sini contoh. Nah, oke, warna merah, warna terakota pada bata ini tadi dia berfungsi untuk meredam pantulan pencahayaan matahari. Yang lainnya kan menggunakan warna putih. Nah, warna terakota ini tadi dia membantu untuk meredam pencahayaan, pantulan silau gitu. Begitu pula di bagian yang sebelah sini.
Ini sebagian besar menggunakan warna putih. Pantulannya sangat baik, namun warna di dalamnya, furniture-furniturnya menggunakan warna-warna yang vibrant gitu. Jadi dia terlihat sangat menonjol di antara warna-warna putih. Kemudian di sisi sebelah kanan ini tadi ya, dia menggunakan warna lebih ke kuning. Tentunya warna ini tadi, warna kuning ini tadi ternyata menunjukkan kekontrasan antara interior dan juga eksteriornya. Dia jadi pembeda antara interior dan eksterior itu, itu. Dan ini juga bangunan seperti ini biasanya kita kenal di gereja ya teman-teman. Ini juga penggunaan warna memberikan pengaruh pada psikologis pengguna, apakah dia merasa tenang atau tidak. Jadi permainan pencahayaan dengan kombinasi warna di dalam ruangan gereja seperti ini akan membantu mempengaruhi kondisi psikologis penghuni di dalam ruangannya gitu. Nah, beberapa desain pencahayaan alami, tadi kita udah bahas strategi-strateginya. Kita membahas bagaimana desain pencahayaan alami diaplikasikan ya. Yang pertama bisa jadi kita lihat dari orientasi jendelanya. Apakah titiknya kita lihat titik matahari itu jatuhnya ke arah mana. Orientasi jendela ini tadi membantu memberikan efek yang bagus pada desain interior ya. Dia membantu memberikan shadow di dalam bangunan. Ini yang sangat menarik gitu. Titiknya ada di sebelah mana? Dari gambar ini kita bisa cek lagi arah datangnya cahaya masuk ke dalam ruangan itu jalan dari arah mana ke mana. Kalau misalkan dari timurnya ada di sini, berarti kemungkinan ada di sini masuk ke dalam sini. Sementara nanti kalau ke barat ini udah pasti sudah tidak ada matahari lagi ya. Mulai dari jam 12 yang ke atas di sini udah mulai gelap, agak-agak gelap gitu. Berikutnya adalah ukuran jendela atau skylight. Nah, ukuran jendela atau skylight ini sangat menentukan banyaknya cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Ketinggian jendela dan penetrasi cahaya alami masuk ke dalam ruangan seberapa jauh. Gitu. Itu juga tergantung dengan ukuran ruangannya gitu. Kemudian ada properti kaca yang digunakan. Properti kaca yang digunakan seperti apa? Ini macam-macam ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ada curtain, roller blind seperti itu, mau vertikal atau yang horizontal itu bisa merupakan properti kaca yang digunakan untuk menyaring pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan gitu. Kemudian ada peneduh kaca. Ini tadi yang kita bahas ya skylight. Nah, seperti ini. Kalau yang tidak ada skylight bisa jadi menggunakan kaca film. Tapi sebenarnya kaca film ini kalau untuk isu global warming memang tidak disarankan sih ya karena dia memantulkan panas lagi keluar ruangan dan semakin meningkatkan eh, meningkatkan panas di lingkungannya gitu. Sementara kalau menggunakan skylight, nah ini tadi teorinya sudah saya terangkan banyak banget ya tadi contoh-contohnya. Dia membantu menyebarkan Selvin tadi menyebarkan pencahayaan alami ke dalam ruangan yang lebih dalam lagi gitu. Kemudian ada ketinggian kusen atas jendela. Nah, semakin tinggi cahaya yang ditangkap semakin tinggi pula, semakin banyak pula. Tapi kalau semakin rendah cahaya yang ditangkap juga semakin sedikit gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat perbedaannya zona cahaya alami kalau tinggi jendelanya udah pasti cahayanya masuk lebih dalam. Sementara kalau lebih rendah pasti sangat sedikit. Kemudian, oh ini tadi contoh lain lagi. Untuk peneduh kaca macam-macam ya teman-teman di sini. Ini yang tidak ada peneduh kaca bisa kebayang seperti ini tampilannya. Kalau ada yang peneduh kaca yang bagian atas aja yang kelihatan cuman bagian bawah aja ini bayangannya. Kemudian ini jatuhnya cahaya. Kemudian kalau peneduh kaca yang bagian bawah jatuhnya cahaya ada di bagian atas. Nah, seperti ini. Lebih kecil lagi ternyata. Tapi kalau yang ini lebih sedikit juga. Oke. Kemudian pertimbangan lainnya lagi adalah denah lantai dan tata letak ruang. Ini tadi ya yang sempat kita bahas tadi ya, denah lantai dan tata letak ruang. Perhatikan denah lantainya, kemudian perhatikan juga tata letak ruang di dalam bangunan itu tadi ya, supaya teman-teman bisa mensiasati pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan. Titik jendela yang bagian mana yang baik, titik titik jendela bagian mana dalam bangunan tersebut yang bisa membantu memberikan penerangan ke dalam seluruh bangunannya. Itu. Oke,
Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat materi ini. Teman-teman bisa mengakses buku-bukunya, bisa googling saja, terutama standar SNI ini jangan pernah ditinggalkan ya teman-teman. SNI ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Itu baik, sekian sekian materi pencahayaan alami dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya karena sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.